Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya. Oke, di video kali ini gua mau berbagi tips untuk kalian semua para pemogres ikan lohan jenis cencu ya. Nah, di video ini bakal gue jelasin ciri-ciri ikan lohan, pertanda jenis kelaminnya jantan seperti di video ini ya. Oke, jadi singkat cerita, ini gua ada lohan cencu, size-nya udah masuk ke 5-6 sentian. Ini gua pastikan jantan karena gua udah melalui survei ya selama 2 minggu progres. Nah, survei selama 2 minggu progres ini kalian progresnya dari burayak ya, ukuran 3-4 cm. Nah, dari ukuran size 3-4 cm, kalau bisa, kalau kalian beli ikan lohan jenisnya cencu, kalian harus sabar ya. Dan kalian menilainya itu di dalam akuarium yang single ya. Contoh seperti ini. Nah, ini gua progres selama kurang lebih 2 minggu. Gua taruh di single, gua pastiin setiap seminggu sekali ada perubahan apa enggak. Ya, jadi ini udah minggu kedua, udah lumayan kelihatan ya perubahannya. Sebelumnya kan gue pernah bilang ya, pas bikin konten burayak lohan cencu, gue bikin konten di situ jelasin tunggu ya progresnya selama 3 minggu ya. Nah, ini udah masuk ke minggu kedua, sudah dipastikan nih ciri-cirinya itu udah mulai kelihatan ya. Ketika ikan lohan dicirikan seperti ini, yaitu lohan ciri-ciri jantan, yaitu semakin kita progres setiap hari, bahkan setiap minggu, dengan kondisi ikan sehat, itu dia kelihatan guys, mulai ada perkembangan ya. Nah, perkembangannya kalau cencu yang gue lihat di size 5-6 cm kepalanya udah mulai naik guys ya. Beda kayak female. Kalau female lohan cencu itu dia kepalanya bener-bener rata guys, kayak turunan, bener-bener rata ya, nggak ada sedikit pun signifikan indikasi kepala naik kayak gini. Nah, ini kalau udah 2 minggu kayak gini guys ya. Nah, inilah saat-saatnya para pemrogres buat menyortir ikannya, apalagi para breeder yang punya ikan banyak ya, bahkan ratusan ya. Ketika dia ngebreed terus diprogres, nah inilah ciri-ciri ikannya mulai naik ya. Kalau breeder, kalau ikan-ikan yang udah kelihatannya male kayak gini itu dilanjutin pemrogresan ya. Karena kalau di size begini tuh udah pasti guys, buat mastiin jantannya tuh udah fix gitu. Kalau misalkan ada yang jadinya betina, itu pun disortir, dipilihin. Kalau misalkan ikannya kurang bagus, pasti disingkirin kalau breeder ya. Kalau pemrogres biasa itu disortir paling buat jadi untulan guys kalau misalkan kurang bagus. Nah, ciri-cirinya yang naik tuh kayak gini nih, tuh kepala naik, mental pun juga enak ya. Ini baru ciri-ciri yang pertama. Nah, nanti kalau misalkan ini ikan udah mulai enak di size 10 cm ya, sekali lagi ya, ini nanti ikan di size 10 cm, contoh kayak gini nih. Ini kan contohnya kan lohan SRM ya. Kalau SRM kan emang kepalanya udah pasti boom head, dari kecil aja udah boom head. Nah, ini gua buat perbandingan ya. Ini kan masih di 5-6 cm, kepalanya belum begitu kelihatan banget, meskipun nonjol gitu. Ini dia masih butuh proses waktu yang sangat panjang lagi sampai di size
10 sampai 12 cm kayak gini. Baru kelihatan kepalanya ya, badannya semakin jadi. Nah, masuklah di cencu kelas D kalau 10-12 sentian. Jadi kalau kalian mau progres ciri-ciri lohan jantan ya gini aja dulu. Kalau kalian mau beli burayak, kalian single selama 2 minggu. Nanti hasilnya kalau misalkan naik begini, ya udah kalian keep. Kalian keep sampai di size 9, 10 baru kalian patenin guys gitu. Di sini gua emang sengaja nggak mau terlalu besar size-nya, percuma. Kenapa percuma? Percuma guys kalau misalkan kita nggak menikmati hasilnya, kayak misalkan warna nggak ada, kepala nggak ada, buat apa ya? Kita kalau misalkan mau progres itu harus balance. Nah, balance-nya itu kita harus ngasih makan, kalau bisa makan hariannya tuh pelet. Kalau kasih cacing beku terus-terusan boncos guys. Ikan size gede tapi belum kelihatan warna, belum kelihatan kepala. Untuk apa? Kalau misalkan jadinya female ya. Nah, jadi untuk kalian para pemrogres, kalau bisa diselingin makanannya antara cacing beku sama si pelet. Kalau bisa dominan pelet guys, biar kalian gak terlalu rugi banget ya. Nah, kalau misalkan udah kelihatan male begini, baru deh kalian di progres. Kalau kalian mau kasih makan cacing bekunya agak sedikit dibanyakin boleh, tapi ya kalau bisa, kalau misalkan ikannya udah ada gen warna tuton, itu wajib banget kalian dikasih makan pelet warna, biar supaya warnanya dapet. Nah, kan ikan ini masih polosan ya. Ikan masih polosan begini, kalian antem pakai pelet warna, pasti bakal warna guys nanti di sirip bawah, sirip atas gitu. Kalau kalian kasih makan protein tinggi, ikan gede tapi ikannya nggak kelihatan warnanya. Jadi buat apa kalau di progres nggak kelihatan warna gitu ya. Jadi saran gua harus diperhatikan dulu nih. Kalau kalian progres dari burayak, kalau bisa, kalau ada ciri-ciri begini, kalian keep aja dulu. Terus kalian kombinasikan makanannya. Nanti kalau di size 9, 10 tuh baru kalian enakin. Kayak misalnya nih ikannya kurang body, kalian kasih makan protein gitu. Kalau ikannya kurang warna, kalian tambahin makanan yang pekat gitu. Kan ikan gue udah mulai kelihatan warna kuning guys tuh ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, semoga informasi gue bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalkan ada kekurangan, kalian bisa tambahin. Sebelumnya gue minta maaf, ini pendapat gue kalau ada sedikit kekurangan ya. Oke, see you next time, bye bye, terima kasih.